Baiklah, kembali lagi. Saya diingatkan untuk menjadi protokoler rame-rame, yang mana pada momen kalender ini Senin 26 Mei 2025 sudah 2 kali saya menyelenggarakan konferensi. Cukup menyesakan sekali ya sesungguhnya ya, kalau curhat dulu di paragraf awalnya ya. Saya mengalami kontak ini hingga tahun 2025 ini, gangguan sebenarnya, mendiskreditkan sekali ataupun juga tidak bertanggung jawab sesungguhnya keterkaitan pengurusan lanjutannya kepada keuangan ataupun bertanggung jawabnya urusan ketersangkaan ini. Baiklah, saya menerima kontaknya menyatakan bahwasanya ketersangkaan ataupun pelaku supernatural dimaksud sudah definitif terinventarisir, terdata oleh pemerintah nasional Indonesia, yang mana komitmennya adalah keterkaitan penegakan hukum, namun sepertinya dilangsungkan kepada urusan politik yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya keterkaitan kepada kronologi ataupun pat gulipat urusan ketersangkaan ataupun kegiatan supernatural yang dimaksud, yang mana dipersalahkan kepada saya selaku pihak yang dituding kelas-kelasan sebagai pelaku ataupun awal musabab dari fenomena supernatural atas nama ketersangkaan ataupun pelaku rame-rame. Definitif saya dijebak, dan saya yakini saya punya alibi tentang pernyataan saya ini. Maaf, saya mendapatkan konfirmasi juga pada momen menit-menit ini bahwasanya saya perlu untuk mengkonferensikan juga status internet saya itu selaku kuliah umum katanya di Universitas Sumatera Utara. Sepertinya peradilan semu ya, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ataupun juga Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dan Universitas Indonesia katanya. Baru saya mendapatkan konfirmasi juga terkait Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Pajajaran, dan Universitas Udayana dan Pasar Bali. Oke, terima kasih banyak ya untuk konfirmasinya. Mudah-mudahan benar adanya. Berarti saya dipertanggungjawabkan kalau begitu kan. Ya, saya sudah sangat lega juga untuk hal itu. Ya, saya mendapatkan konfirmasi memang bermetode supernatural. Bagaimana lagi ya? Ya, kembali lagi. Kontaknya saya terima menyatakan sudah definitif saya terhubung dengan Ibu Kota Jakarta, yang mana saya ingin komplain ya sesungguhnya pada paragraf awal ini. Saya mensinyalir kontak terhubung saya atas nama orang-orang lokal, status definitif tersangka ataupun pelaku, yang menyatakan bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab untuk urusan keuangan nama Irwan Cornel. Kendati pun mereka tersangkut urusan keterlibatan ketersangkaan pada momen perkara nama Irwan Cornel sejak kronologi tahun 2008 katanya. Demikian sebenarnya yang menyesakkan. Konfirmasi menyatakan atas nama kalangan etnik ya, etnik lokal Medan sepertinya, yang berkamuflase kelompok lainnya, seperti usaha tertentu di kota Medan yang juga menyangkut juga kalangan non pribuminya,
Saya belum bisa menyebutkannya untuk momen ini karena keterkaitan urusan ini katanya ingin diselenggarakan tahapannya hingga eh, pertemuan dengan pemerintah Indonesia atau kepolisian. Saya kurang ngerti lah, kepolisian jumpa langsung, sebab sebenarnya ini dalam satu segmen memang pembuktian ya poinnya bahwasanya eksistensi perkara ini memang benar adanya di hadapan hukum dalam satu poin ya. Namun pada poin yang kedua, konteks saya terima bahwasanya mereka ataupun para tersangka pelaku tersebut hanya menganggap pembuktian perkara ini sebagai silaturahmi belaka ataupun menyatakan bahwasanya kegiatan ini sesungguhnya rame-rame, jadi tidak mau mereka ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan urusan keuangan saya gitu. Yang mana keterkaitan kepada pihak lainnya pun dengan status korban katanya, saya yakini juga merupakan 4 gulipat ya, 4 gulipat urusan ketersangkaan untuk pelaku supernatural tersebut. Karena definitif hingga tahun 2022 ini saya yang dikonsentrasikan sebagai korban utama bullying, intimidasi atau ancaman, dan sekaligus juga keterkaitan pernyataan hukum yang publiknya definitif saya tunggal ini sebenarnya ya, melalui internet masa kini kan ya sudah sah lah sebagai alat berperkara hukum ya kan ya, karena kan memang klaim dari pihak internet global dan pemerintah juga bahwasanya internet itu berstatus juga sosial media, yang mana dalam penjelasan kuliah hukum sosial media adalah alat berperkara hukum yang termasuklah berarti internet global tersebut kan begitu ya, yang mana dalam zaman gadget androidan ini sebenarnya dominan sosial sudah punya internet masing-masing. Tidak mungkin lagi dipungkiri serupa seperti surat kabar ataupun juga radio. Maka demikian sungguhnya perkara saya ataupun konfirmasi internet saya itu tidak bisa dinafikan sebagai urusan hukum ya, kurang lebih demikian. Baiklah, kembali lagi kepada soal jebak menjebak urusan kegiatan supernatural ini. Saya mendapatkan konteks supernatural yang menyatakan bahwasanya perkara ini disegmenkan secara fokus perkara kronologinya kepada urusan porno katanya, urusan porno ataupun seksualitas. Yang mana saya yakini dalam pembuktian alibi definitif saya ini bukanlah tersangka ataupun alasan untuk porno tersebut ataupun seksualitas tersebut. Yang mana saya sudah mendapatkan konfirmasi juga keterkaitan kegiatan supernatural ini sungguhnya sudah berlaku di antara sosial, di dalam sosial sejak tahun sebelum internet 666 dalam kondisi discovery. Dalam gonjang ganjing perkembangan perkaranya juga hingga tahun 2025 ini definitif sesungguhnya kronologi ataupun juga orientasi dari ketersangkaan pelaku supernatural ini sejak dari awal tidak hanya tentang porno, bukan hanya tentang seks, dan menyangkut juga tentang bidang usaha, keterkaitan juga tentang separatis ataupun juga kalangan non pribumi, sponsorship, dan juga keterkaitan kepada urusan mengangkat ketokohan nasional Indonesia atas nama kelompok lokal ataupun juga bisa diistilahkan
kepada etnik ya, kalau dispesifikkan. Seperti juga Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina melalui konfirmasi internet 666 Irwan Kudus Kafir, yang mana saya yakini perihal tentang ketersangkaan pelaku supernatural ini hingga tahun 2025 ini sudah definitif memenangkan Monumental Nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, ketimbang ketokohan pengaku Monumental Nasional Indonesia juga dari kelompok lain. Yang mana nama-namanya saya tidak ingin sebutkan dulu untuk momen ini. Oh, itu juga perlu disebut. Oh, dari kalangan perlu disebutkan juga untuk pengangkatan. Oh, supaya mereka juga ikut terangkat katanya. Oh, gitu. Oh iya. Oh ya, dia itu ya informasi yang saya terima ya, menyangkut tentang ketercengangan Monumental Nasional Indonesia Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Katanya terkaitan kepada Naga Bonar katanya ya, Jenderal Naga Bonar dari Batak katanya, ataupun juga TB Silalahi ya, Jenderal TB Silalahi katanya ya. Ataupun juga keterkaitan Simbolon katanya, ada Jenderal Simbolon katanya. Jenderal Simbolon juga mau diangkat katanya di momen perkara supernatural ini, yang mana keterkaitan juga kepada kelompok-kelompok pendukung yang katanya juga mau diangkat juga katanya, seperti dari Ikatan Pemuda Karya katanya. Nah, kelompoknya juga mau diangkat untuk tingkat nasional katanya ya. Ataupun menyangkut nama-nama populer dari kalangan mereka ya, seperti Olo Panggabean ya. Ataupun juga Rai Sinambela ataupun yang lainnya ya. Saya mendapat konfirmasi sesungguhnya dari segmen tersebut kekecewaan muncul, yang mana dalam kaitan kronologi urusan porno ini juga menyangkut mereka sebenarnya ya. Dan juga keterkaitan kelompok lain juga benar ya, dari kalangan Melayu ya, dari kalangan Melayu saya dapat kabar juga, ataupun dari Aceh Merdeka katanya, dari Nangro Aceh Darussalam, ataupun dari kalangan dinasti politik Pemko Medan katanya, Pemko Medan. Dan juga dari ibu kota Jakarta juga termasuk ya, seperti Luna Maya dengan Ibu Luna Maya katanya. Ataupun juga menyangkut Om Iwan Fals ya, Om Iwan Fals ya. Ataupun keterkaitan kepada tokoh-tokoh lokal yang saya dengar kabarnya melalui metode kontemporari supernatural juga di daerah ibu kota Jakarta ya. Nama-namanya juga perlu disebutkan juga tuh ya. Om Hercules katanya, Om Hercules ya, Bapak Hercules ya, dari Tanah Abang. Oh iya, berarti betul juga disebutkan itu harusnya. Oh iya, dan juga Om Jongke katanya, Bapak Jongke ya, dari Jakarta katanya, termasuk juga Om Hotman Paris, Om John Felix Tampu Bolon ya. Atau juga yang pakai kuncir itu, rambutnya berkuncir itu kepengacaraan top juga itu kan ya. Yang mana konfirmasi menyatakan sesungguhnya kekecewaan berasal dari kalangan tersebut, yang mana kecondongannya kepada urusan dikaitkan untuk ketersangkaan ataupun perihal dunia artis ibu kota Jakarta katanya, masalah seks, masalah porno, yang kemudian dipersalahkan karena momentum yang potensial kepada internet ID 666 Irwan Kudus Kafir ya, keterkaitan juga kepada kalangan sosial media internet masa kini, ataupun juga menyangkut kalangan
mahasiswa-mahasiswi serta pelajar juga, termasuk katanya pelajar SMU. Yang mana saya yakini dalam hal ini saya ini dijebak definitif. Saya beralibi kuat untuk urusan yang dimaksud. Hal sama kepolisian wanita juga termasuk saya punya alibi, namun kita kan tidak vulgar ya untuk urusan ini. Bisa diinventarisir sebenarnya untuk data ataupun juga pembuktiannya, evidensinya ya. Alibi juga sama itu terus-terusnya. Bigo online, Bigo live, Bigo online, sosial media, Android, program komputer masa kini. Atau yang lain yang katanya seperti Bigo online juga di internet masa kini. Android kan bisa itu di-upload itu. Namun saya dinyatakan definitif adalah sebab kausalita ataupun juga musababnya dari urusan porno ini. Urusan seks ini. Yang mana perkara supernatural ini diklarifikasi kepada saya melalui momen konteks body supernatural ini. Ya konfrontasi sama itu. Ya konfrontasi kan itu perkelahian umum ya. Ya itu perkelahian umum, klarifikasi itu baru mengkonfirmasi kembali. Kembali lagi yang mana dinyatakan bahwasanya saya adalah tersangka ataupun pihak yang perlu dipersalahkan keterkaitan fenomena supernatural di tahun-tahun berlaku ini, di mana urusan yang dinyatakan definitif mendeterminankan ataupun menegasikan konfirmasi konferensi internet 666 dalam kondisi apa ini. Dia tidak benar sama sekali ataupun blunder katanya. Karena sesungguhnya mereka korban dari playboy tas kelas-kelasan nama Irwan Cornel katanya. Saya mau komplain ya tentang hal itu, karena sesungguhnya sampai tahun 2025 ini saya belum punya pacar. Iya, saya juga belum kawin hingga tahun 2025. Bagaimana ketemuan juga belum. Kalau lebih kan begitu. Saya yakini bahwasanya untuk komitmen perkara definitif memang meyakinkan, karena juga konteks body supernaturalnya sudah mengaku secara gencar ya sejak 1 minggu ini atas nama pemerintah nasional Indonesia katanya. Saya definitif juga meyakininya dalam momen per momen yang saya perhatikan seksama ya. Namun pun untuk pembuktian konteks body supernatural yang berlangsung saya ngeri juga. Nah kendati pun memang kita sudah memastikan konteks body supernatural ini berlangsung memang dan berkomitmen dalam 1 minggu ini atas nama pemerintah nasional Indonesia. Kalau dari pengalaman yang saya alami di sini pada momen yang bersamaan, orang-orang lokal yang juga turut dalam pembuktian kepastian konteks body supernatural ini berlangsung menyatakan kepada saya tidak konsekuen, tidak komitmen. Ini semua hanyalah silaturahmi. Mana ada ketersangkaan yang condong kepada kelompok kami, konfirmasinya menyatakan demikian. Yang mana untuk urusan pertanggungjawaban keuangan nama Irwan Cornel, mereka nyatakan juga tidak benar, hanya ombus saja dari nama Irwan Cornel ini. Mana mungkin kami pertanggungjawabkan keuangan nama Irwan Cornel tersebut. Yang kendati pun kami itu tersangkanya dengan keterkaitan pelaporan ataupun konfirmasi internet nama Irwan Cornel, konteksnya menyatakan tetap saja mereka menganggap bahwasanya pada akhirnya pembuktian ini bersama-sama hanyalah silaturahmi belaka, tidak termasuk pertanggungjawaban. Konteks menyatakan horor begitu kepada saya.
Ya itu kan cukup horor bagi saya ya, yang mana saya memang kena kena imbas keterkaitan keuangan ataupun juga menyangkut sabotase hidup kan ya. Kalau dari konfirmasinya nyatakan atas nama pemerintah nasional dengan delegasi keterwakilan intelijen kepolisian yang sudah siap di daerah Kota Medan, Sumatera Utara ataupun juga daerah-daerah yang lainnya katanya berkomitmen. Saya sudah terima konfirmasinya berkomitmen untuk urusan pertanggungjawaban keuangan ataupun pembuktian perkara ini sampai pasti perjumpaan. Saya yakin kalau tentang hal itu. Namun pun konfirmasi saya memang terima katanya menyangkut kepada urusan ketersangkaan ini dicenderungkan didominankan kepada nama Irwan Cornel selaku pihak yang sebenarnya berperkara playboyitas katanya menyangkut tentang sosial media internet ya. Bigo apa micet Bigo sih ya, lead match Miko oh kesemuanya keterkaitan juga semuanya ya. Oh, saya komplain karena sesungguhnya saya itu kambing hitam, definitif saya itu dimanfaatkan ataupun dikonfrontir lah istilahnya ya, dikonfrontir urusannya. Dalam pembuktian alibi juga saya yakini kronologi ketersangkaan urusan playboyitas ini pun juga memang tidak saya kan ya, karena kita kan pembuktian in time ya, langsung TKP. Momen ini memang diupayakan serupa begitu sejak konfirmasi internet 66 Kodeskap. Yang mana mereka ini juga punya file ataupun data yang bisa kita inventarisir, seperti juga porn video mereka kan lokal melalui WhatsApp juga mereka sering sharing itu porn videonya ataupun juga pertemanan di antara mereka juga ini termasuk. Yang mana dalam hal ini saya definitif hanyalah kambing hitam, kalau dikatakan korban yang lebih tepat kambing hitam ya. Dalam momen modern milenium ini yang mana perkara supernatural ini menyangkut juga kitab suci, kita sama-sama memiliki pengetahuan. Definitif memang disimpang siurkan urusan lurusnya pembuktian perkara ini ya, nyaris tidak jauh berbeda antara benar dan tidaknya seseorang dalam berbuat melalui metode supernatural ini. Namun saya yakini saya punya dispensasi, yang mana dalam pembuktiannya pun definitif saya ini beralibi, status saya memang korban utama, yang mana keterkaitan pun tentang pelecehan katanya ataupun juga pengkhianatan pertemanan monumental nasional Indonesia, saya yakini juga saya memang disengajakan untuk terlantar informasi yang saya terima. Di samping pun juga memang orang tua kandung saya juga memang kan secara wajar seharusnya saya memperjuangkan ataupun mengusahakan pembuktian perkaranya ya, bukanlah pihak lain ya. Keterkaitan juga pun statusnya sama-sama monumental nasional Indonesia, kalau memang benar seperti itu ya tentu kan dalam momen perkara ini juga saya sudah definitif disimpang siurkan, diblunderkan untuk informasinya ya. Saya yakin saya wajar kalau pada akhirnya saya mencondong kepada orang tua kandung saya selaku memang orang tua kandung saya monumental nasional Indonesia. Namun pun saya mendapatkan informasi atas nama pemerintah nasional Indonesia katanya di tahun-tahun perkara ini juga
semua pejuang-pejuang nasional Indonesia yang memang berani mengaku status monumental nasional ataupun juga pahlawan nasional akan diperjuangkan. Tidak hanya Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, saya sudah mendapatkan konfirmasinya tentang hal itu. Ya kalau memang promonya gencar dari saya atas nama Pak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, itu kan sebenarnya suatu kewajaran ya selaku saya anak kandungnya, ataupun juga keterkaitan informasi juga saya ditelantarkan kan ya, dalam hal mencondongkan urusan ini kepada saya selaku pihak yang mengalami intimidasi ataupun juga pengalaman supernatural yang tidak diakui kepada saya melalui pertemanan keseharian. Saya mendapatkan telepon supernatural ini. Konteks menyatakan ini kalau diistilahkan dalam pertemanan telepon, katanya telepon supernatural. Mengaku sebenarnya perkara supernatural ini adalah perkara yang menyangkut kriminal juga ya, dari pihak di luar pengetahuan saya ya. Namun pun saya tidak juga diinformasikan tentang hal itu. Keterkaitan pun memang dampaknya dukungan kepada perkara saya. Saya yakin kan begitu juga kan ya, untuk urusan penjelasan perkara ini ya. Keterkaitan bidang usaha tambal ban perbengkelan, katanya Anda juga kriminal di situ kejadian katanya, ataupun juga dalam bidang pertemanan, dalam maksud saya dalam segmen pertemanan, dalam perihal pertemanan termasuk berpacaran ataupun juga menyangkut juga seksualitas, katanya juga termasuk kriminal ya. Ataupun juga menyangkut kalangan non pribumi ataupun menyangkut keuangan, rogoh-rogoh kantong, demikian katanya ya. Dan juga keterkaitan antar generasi, katanya antar generasi yang mengalami komplain oleh anak-anaknya. Sejak tahun 2008 berlaku konferensi saya tersebut melalui internet global, nyatakan bahwasanya pada tahun 2025 ini saya berurusan dengan anak-anak dari para pelaku, dari para tersangka, yang mana mereka menyatakan mengkomplain mereka ini tidak ada saya terlibat ataupun tidak tahu menahu saya tentang perkara yang dimaksudkan ya. Konfirmasi menyatakan juga termasuk pada kalangan mahasiswa-mahasiswi baru yang menghubungi saya dengan cara kurang ajar ya, menggunakan metode kontak body supernatural, yang mana pada momennya ini juga saya tidak punya pilihan untuk menanti konfirmasi lainnya, konfirmasi dalam metode yang lain. Ya termasuk juga bidang usaha mereka ini, generasi sekarang katanya mereka ini bukan yang tahun 2008, sudah lain, sudah pergi, ada yang sudah meninggal katanya. Namun pun saya yakini mereka masih sama, masih kumpul itu. Hanya saya ini kan dikonfirmasi secara manipulatif kan ya. Nah, kena dasar juga dikotomi di antara pertemanan kan kepada saya kan ya. Yang saya dapat juga informasinya bahwa dominan pertemanan sudah kriminal, dan saya ini tidak termasuk sebab saya ini kurang ajar ngurusin perkara supernatural. Sesungguhnya kan menjuruskan pertemanan itu katanya ya. Mana saya tahu kalau begitu. Ya kan begitu ya. Ya kita sejak tahun 2008 memang mengusahakan perkara ini secara terdesak dan juga memang disengajakan kan, tidak diinformasikan juga ya. Kalau pada tahun 2025 ini ternyata dominan saya ini menjuruskan pertemanan ke dalam penjara katanya, ke kantor polisi katanya ya, saya mana tahu menahu kalau memang begitu. Demikian juga katanya alasan mengapa saya tidak punya perempuan, maksud saya tidak punya cewek gitu ya, tidak punya pacar ya, tidak ada cewek yang datang ataupun senang untuk
berjumpa ngedate katanya dengan nama Irwan Cornel. Ya, saya kurang ngerti lah kalau memang begitu. Saya rasa demikian ya. Yang mana secara konfirmasi juga menyatakan bahwasanya ini sebenarnya sangat tidak fair katanya. Nah, keterkaitan urusan perkara supernatural ini sungguhnya semua pihak perlu untuk ikut diangkat ataupun mendapatkan keuangan. Tidak hanya urusan monumental nasional Indonesia Bapak Adi, Bana Merdeka dan Ibu Sulantina, yang mana katanya juga sudah definitif nama Irwan Cornel tidak mengetahui secara pasti tentang kebenaran monumental nasional Indonesia Bapak Adi, Bana Merdeka dan Ibu Sulantina. Tapi saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwasanya konferensi internet saya tersebut sesungguhnya selaras dengan pembuktian atas nama Pemerintah Nasional Indonesia, yang mana akan dipastikan secara bertahap keterkaitan pembuktian pengalaman kontak body supernatural bersama ini hingga pada waktu perjumpaan nanti dengan sampel perkara yang diaklamasikan definitif dipercayakan kepada nama Irwan Cornel karena punya autentik data melalui internet global. Konferensinya cukup ramai katanya. Nah, dengan demikian sungguhnya saya wajar kalau tetap bertahan dengan klaim ataupun konferensi monumental nasional Indonesia orang tua kandung saya Bapak Adi, Bana Merdeka dan Ibu Sulantina. Demikianlah juga konteksnya menyimpang begitu ya. Namun syukur saya punya pelaporan dengan metode rekaman audio begini ya kan, ya visual juga, audio juga, yang mana saya dinyatakan definitif memang bertanggung jawab di hadapan hukum, kendati pun sebenarnya menyentil ketersangkaan ataupun urusan kegiatan supernatural ini. Menyatakan definitif ini sebenarnya tabu ataupun eksklusif lokal. Tidak boleh vulgar kalau soal berbikiat ini katanya. Urusan klinik, urusan jawen. Masa ngomongin jarang kepang kuda lumping secara terang-terangan katanya. Ya saya yakin ya bahwasanya sebenarnya dalam perkembangan perkara hingga tahun 2025 ini sudah selumrahnya saya ditoleransi ya untuk menyelenggarakan komplain konfirmasi di hadapan hukum secara gamblang. Bukan saya kurang ajar, saya yakin demikian. Yang melalui konfirmasi alibi dalam pertemanan internet global juga saya memperhatikan banyak sebenarnya dukungan ataupun alibi untuk pembuktian penampilan internet yang berindikasi kuat sungguhnya supernatural. Namun pun saya dihubungi dinyatakan bahwasanya mereka ini bukan alibi ataupun memiliki kepentingan tersendiri, keterkaitan pun persamaannya perkara serupa dengan internet 666 kondisi Calvin. Saya yakin itu hal yang tidak sesuai ya dengan konfirmasi akademik ataupun literatur hukum. Suatu perkara bila memang memiliki data tambahan ataupun pembuktian dari pihak lain, kendati itu tanpa sengaja,
ya boleh diikutkan sebagai bagian dari konfirmasinya, karena juga memang perkaranya serupa dan pada momen ataupun urusan yang sama ya. Berkaitan kronologi ataupun masih berenteng perkaranya satu sama lain, berarti kan perkara saya juga termasuk kan begitu ya. Kendatipun memang secara urusan grand case-nya, perkara utamanya itu kepada internet 666 yang kondisi framing ataupun perkara saya sendiri ya. Demikianlah pada momen ini lagi ya, saya diinginkan untuk mengkonfirmasinya, yang mana pada paragraf ini juga, paragraf akhir ini juga sepertinya kan, saya mendapatkan telepon visual menyatakan bahwasanya tokoh-tokoh nasional seperti yang saya konfirmasi melalui internet global definitif ikut serta dan OCC lah untuk urusan monumental nasional Indonesia. Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka dan Ibu Jenderal Slatina Purba ataupun Anastasia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kalau benar adanya. Kontaknya menyatakan termasuk Ibu Sri Mulyani Indrawati, termasuk juga Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, tiga kali presiden, dan termasuk juga tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya katanya. Keluarga Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga Cendana Bapak Presiden Soeharto juga dulu ya. Ya demikianlah. Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga termasuk Bapak Budiono, Bapak Yusuf Kala, termasuk Bapak Trisno, termasuk juga Bapak Wiranto, mantan Presiden Republik Indonesia sejak Bapak Presiden Soeharto ya sampai tahun 2025 ini. Termasuk juga Bapak Gus Dur dan juga keluarga Bapak Presiden B.J. Habibie ya. Demikian. Ya. Saya minta maaf ya karena saya nggak tahu yang mana ini semuanya gonjang-ganjing. Begitu ya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak lah untuk perhatiannya. Berarti memang saya diperhatikan ya. Ya, pengalaman ini definitif sangat ambigu sekali ya, sangat simpang siur sekali dalam pemahaman, karena memang dominan dia kegiatan yang mendiskreditkan, yang mana terlebih juga tentang keuangan kan dan hidup atau masa depan tersabotase, kurang lebih demikian ya. Saya ingin ucapkan terima kasih. Saya dinyatakan terkonfirmasi atas nama tokoh-tokoh nasional Indonesia yang termasuk juga mantan Presiden Republik Indonesia sejak pra reformasi 98 ataupun Bapak Presiden Soeharto hingga pasca reformasi 98 tahun 2025 ini. Ya. Demikianlah terlebih dahulu ya pada momen konferensi internet saya ini 666 Elon Koneska Framing, yang mana saya juga baru dapat telepon juga menyatakan untuk appointment 666 International Millennium di dunia. Saya juga mendapat support ataupun konfirmasi atas nama Alien Friendship Humans Countries yang termasuk Amerika Serikat dan juga Australia dan negara-negara Asia untuk kepemilikan keuangan keluarga alien internasional sejak Pentagon Area 51 yang menyangkut konfirmasi alien terhadap kedatangan fenomena supernatural di abad milenium futuristik. Kode 666, kode pentagram Satan, kode Himing Commanding Ghost from Grave, kode Jehovah, kode milenium. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu. Saya yakin karena durasinya pun saya perhatikan sudah lumayan setengah hari ya. Maksud saya setengah jam ya. Setengah hari gimana, panjang kali setengah hari. Ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, 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 iya. Saya lihat memang visualnya ya, audionya ya. Oke. Salam Kristiani. Bodhi Satya Om Santiasu.